Oke, bismillah. Review kepanitiaan Illit Porda Bengkulu, cek. Nah, jadi kebetulan saya, Lutfiah Nifamari NRP 50252011090 baru selesai materi LKMM TD dan disuruh buat penugasan kayak analisis kepanitiaan yang pernah dilakuin gitu. Oh, salah, ceritain pengalaman. So, di sini saya pengen ceritain pengalaman saya kepanitiaan Visit Illit Bengkulu 2022. ILITS itu nilai ITS. Nah, jadi secara umum visit ILITS ini adalah kunjungan ke sekolah-sekolah. Kalau karena kami di Bengkulu, jadi kunjungan ke sekolah-sekolah yang ada di Bengkulu yang diselenggarain oleh Inilo ITS yang bekerja sama dengan Forda setempat, Forda Bengkulu, untuk mengenalkan ITS ke siswa-siswa SMA. Nah, karena baru dapat nih ya materi LKMMTD, jadi di sini cerita kali ini pengen memuat tentang ini AKL, PGA, PJK, PKK, dan KPI. Apakah kepanitiaan Visit Illit Bengkulu ini udah memuat hal-hal tersebut? Oke, mari kita cerita. Jadi sejujurnya Forda saya itu kayak gak ada gitu loh AKL tertulisnya, AKL secara resmi yang kayak dipaparkan di LKMM. Kalau dipaparkan di LKMM itu kan kayak gini ya, jadi kayak ada strength, SWOT-nya gitu kan, kayak ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kami nggak ada nganalisis, maksudnya kami nggak ada nganalisis secara tertulis, secara formal seperti itu nggak ada. Tapi kalau misalnya mau dianalisis, ini saya baru analisis, jadinya seperti ini. Jadi kita punya kekuatan nih. Oh ya, BTW sih di sini dari Forda ya. Saya bukan dari Inil ITS Pusat, tapi saya dari Forda Bengkulu yang bekerja sama dengan Inil ITS gitu. Nah, kekuatan kita itu ada dari ILITS Pusat. ILITS Pusat menyediakan berbagai fasilitas dan bantuan untuk Forda. Terus ITS merupakan PTN, ya punya nama lah, masih mending. Kelemahan dari kami internal itu jumlah mahasiswa Bengkulu sangat sedikit. Kepanitiaan sekarang itu cuma 10 orang. Oke, peluangnya ada sekolah yang sudah pernah menerima visit ILIT sebelumnya. Jadi di tahun 2021 itu ada sekolah-sekolah yang udah pernah menerima visit kami. Terus adanya koneksi panitia ke sekolah-sekolah di Bengkulu. Nah, kami kan anggota-anggota Forda kan itu kan banyak yang alumni-alumni sekolah Bengkulu. Nah, jadi kami punya koneksi tuh. Terus ada ancaman. Ancamannya adalah ITS kurang terkenal di Bengkulu. Ya, itu ancamannya. Sekolah target sudah memiliki acara pengenalan kampus sendiri atau sudah banyak kampus lain yang melakukan visit ke sekolah tersebut. Jadi kayak ya, jadi ITS apa ya, nggak terlalu diterima gitu. Oh ya, BTW ini tuh salah. Ini tuh AKL, lupa diganti. Oke, itu AKL ya akan dianalisis secara tertulis. Tapi sejujurnya kepentingan talk itu nggak ada sih. Kayak kami nggak ada buat AKL-AKL kayak gini. Ya. Oke, terus ada PGA, perumusan gagasan awal. Perumusan gagasan awal kalau belajar di KMMTD kan kayak itu ya, kayak 5W1H gitu ya. Sejujurnya kami itu juga belum buat. Kami nggak ada buat PGA Forda secara tertulis gitu. Tapi alhamdulillah di sini kan kami merupakan perpanjangan tangan dari ini loh ITS Pusat ya. Jadi kegiatan visitnya itu udah diatur sih sama ini loh ITS Pusat. Oh ya, BTW, kalau yang belum tahu ini loh ITS itu kayak semacam program pengenalan kampus ITS. Nah, dia ada program visit dan juga program welcome yang bisa gimana ya, program visit ke seluruh Indonesia gitu, dan program welcome yang disebar di daerah-daerah. Nah, si Inil ITS Pusat ini bekerja sama dengan forum-forum daerah setempat. Contohnya forum daerah saya, forum daerah Bengkulu. Namun, kami itu cuman ngambil yang visitnya doang. Welcome-nya nggak diambil. Kenapa? Itu karena pertimbangan kami juga. Kami udah diskusi-diskusi,
kayak kita mau ngadain welcome nggak nih? Setelah mempertimbangkan berbagai hal, dan akhirnya kami memutuskan untuk tidak mengadakan welcome. Ya, kalau dipikir-pikir itu mungkin analisis kondisi lingkungan juga kali ya. Ya, ternyata kami sudah menerapkan. Wah, tapi tidak secara tertulis. Terus back to PGA. Jadi apa sih itu visit? Apa itu visit cabang Bengkulu? Sebelum kita ke sini, kayaknya kita ini ke sini dulu deh. Lihat dari PPT Ilits Pusat. Izin ya, Ilits Pusat pakai PPT-nya. Kok tidak bisa di loading? Ada apa ini? Nah, ya udahlah, karena nggak bisa, karena lemot, jadi kesini aja. Jadi visit ini kegiatan berbuat roadshow berisi pengenalan kampus, departemen, dan lingkungan ITS secara general dan menyebarkan semangat perguruan tinggi kepada siswa-siswi SMA, SMK sederajat di Bengkulu, karena kita anak Bengkulu, yang diselenggarakan oleh panitia ini loh ITS bekerja sama dengan Forum Daerah Bengkulu atau Forop. Jadi nama kami Forop. Coba cek dulu. Astagfirullahaladzim. Ayo dong, cepetan. Kok kamu tidak bisa? Oke. Nah, ya sebenarnya ini juga itu sih, ngelihat dari PPT-nya Ilits Pusat sih. Tinggal diganti-ganti dikit. Nah, kenapa kita harus ngadain visit ini? Ya, kita fun fact sedikit ya. Forda Bengkulu ini termasuk lumayan baru, ya nggak baru-baru banget sih, tapi agak baru. Nah, kita tuh nggak pengen Forda Bengkulu itu nggak ada penerus. Ya, sekarang aja mahasiswa Bengkulu itu sedikit ya yang kuliah di ITS. Kami kepanitiaan Forda itu cuma 10 orang. 10 orang itu terdiri dari angkatan 20 dan angkatan 21. Itu dikit banget sih. Jadi kita nggak pengen Forda Bengkulu itu nggak ada penerus. Alias kita pengen nantinya ada lagi anak-anak dari Bengkulu yang kuliah di ITS. Jadi kan nggak lucu ya kalau misalnya mahasiswa 2022 nanti nggak ada yang dari Bengkulu, kayak nanti siapa yang ngurusin Forda. Jadi kita pengen nih mengenalkan ITS ke siswa SMA sederajat yang ada di Bengkulu. Terus sebenarnya ada alasan-alasan lain nih. Alasan-alasan lainnya itu ya karena kita perpanjangan tangan dari Nilo ITS Pusat. Jadi alasan visit kita ya sesuai dengan alasan visit dari Nilo ITS Pusat. Banyak tuh alasannya, ada beberapa sih. Tapi karena PPT-nya akhirnya udah bisa dibuka. Nah ini, jadi nilai ITS Pusat itu udah jelasin nih macam-macam, udah konsep nih macam-macam. Jadi alhamdulillah kita tinggal ngikutin aja. Kita dari Forda maksudnya. Aduh, udah lanjut. Terus alasan lainnya itu kita pengen mendekatkan internal mahasiswa Forda Bengkulu dengan kerja bareng di ILITS. Ya, kalau yang saya rasain ya kegiatan kegiatan Forda paling jelas itu ya ILITS. Terus kita pengen dapat sertif. Ini mungkin aneh ya untuk ditaruh di tujuan, tapi ada alasan kenapa saya taruh ini di tujuan. Ini alasannya dengan itu juga sih, dengan target nantinya. Karena untuk mendapatkan sertif itu ada syarat-syaratnya. Dan kalau misalnya ini ditaruh di tujuan apa ya, keinginannya, harapannya bisa jadi motivasi kami untuk nanti kami mengikuti syarat-syarat dari ITS biar bisa mendapatkan sertif. Di antaranya apa? Di antaranya itu misalnya ada syaratnya itu minimal visit ke 4 sekolah. Itu syarat pemberian sertifikat ke Forda gitu. Oke, back to visit ya. Back to PGA. Nah, jadi dari nilai ITS Pusat itu udah ngejelasin apa itu visit.
Visit adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia nilai ITS berbentuk roadshow dan berisi pengenalan kampus, departemen, dan lingkungan ITS secara general dan menyebarkan semangat perguruan tinggi kepada siswa-siswa SMA, SMK sederajat di berbagai daerah yang bekerja sama dengan forum daerah. Nah, kami dari Forda Bengkulu, jadi kami bekerja sama ITS Pusat gitu. Terus tujuannya apa? Kenapa harus ada visit? Tujuannya memperkenalkan ITS bla bla bla, terus memberikan informasi, pengetahuan dan lain-lain, terus membina kebersamaan keluargaan dan lain-lain. Oke, bisa dibaca di sini dan menyebarkan dan menumbuhkan semangat perguruan tinggi ke siswa SMA sederajat di Indonesia secara terfokus pada daerah-daerah. Nah, karena kami Forda Bengkulu ya, kami fokus di Bengkulu gitu. Terus konsepannya gimana? Where? Kapan? Salah ya. When? Di mana? Tanggal, oh iya, when dulu, oke. When, kapan? Nah, tanggal pelaksanaannya itu dari timeline-nya itu dari Desember sampai Januari. Untuk timeline tanggalnya itu kami belum ada, dari Forda kami belum ada karena kami belum hubungin ke sekolah-sekolah. Tapi dari ILITS Pusat itu memberi rentang waktu visitnya dilakukan dari Desember sampai Januari. Desember 2021 sampai Januari 2022. Terus tempat kegiatannya itu online via Zoom atau SMA daerah masing-masing. Target pesertanya siswa-siswa SMA tiap daerah, lalu pelaksanaan kegiatannya, pelaksana kegiatan Forda masing-masing tiap daerah. Jadi, siapa yang melaksanakan? Kami, Forda daerah, Forda Bengkulu. Siapa yang menjadi target adalah siswa-siswi SMA tiap daerah. Terus apa lagi ya? 5W1H. How much? Kami kan itu ya, lewat online. Jadi yang kami perlukan adalah Zoom. Dan Zoom ya sudah disediakan dari ILITS Pusat. Jadi kami nggak ada biaya sih harusnya. Tapi kemungkinan ada perlu biaya cadangan mungkin ya. Tapi kami nggak ada anggarkan biaya cadangan. Mungkin kalau perlu ya biayanya dari pribadi sih mungkin. Oke, biaya cadangannya itu untuk apa? Kalau tahun lalu, alias tahun 2021, tahun ini ya, pokoknya ini sebelumnya itu kami ada case gurunya minta pulsa. Itu berarti perlu biaya kan, dan itu tidak ditanggung oleh ILITS Pusat. Jadi kalau misalnya tahun ini ada case seperti itu juga, mungkin kami perlu biaya untuk itu. Lalu apa lagi ya? Lagi sih PGA, udah deh kayaknya. Why, what, who, when, where, how much. Udah sih kayaknya ya. Oke, intinya jadi kesimpulannya PGA dari Forda Bengkulu ini alhamdulillah sudah sesuai dengan LKM MTD. Ya, pelatihan LKM MTD. Kenapa? Karena sudah di-carry sama ILITS Pusat. Terus lanjut ke selanjutnya, PJK, perencanaan jadwal kegiatan. Nah, ini juga sudah ada di ILITS Pusat. Tada. Jadi ILITS Pusat itu udah ngasih gambaran. Perencanaan jadwal kegiatannya itu ada ini nih, ada di share screen. Tanggal 24 sampai 30 apa. Terus nanti ada asistensi pertama proposal, ada revisi dan finalisasi proposal, terus ada pelaksanaan visit, terus ada batas akhir upload bukti visit welcome gitu. Jadi udah ada, yay. Tapi yang saya tekankan di sini ya, ini tuh kami masih PKK apa sih tadi namanya? PJK-nya itu masih ngikut ILITS Pusat. Tapi kami nggak buat PJK sendiri gitu loh sejujurnya. Sebenarnya ada cerita tentang ini ya. Cerita dikit. Waktu itu, ini baru aja kejadian. Waktu itu, saya sebagai anak desain kan. Anak pubdoc merangkap desain, publikasi dokumentasi yang merangkap desain. Itu kan kami ngurusin Instagram ya.
Kami ngurusin Instagram kami itu masih mati gitu loh, maksudnya masih kurang aktif. Postingan terakhir itu postingan yang ILITS 2021. Nah, sedangkan kami tuh jadi Forda kami jadi media partner juga dari Inilo ITS Pusat. Nah, Inilo ITS Pusat itu minta untuk kita ngupload posan lah, ngapost posan. Kendalanya apa? Kendalanya ketika mereka minta, feed Instagram kita itu belum jadi, feed Instagram yang tahun 2022 itu belum jadi. Jadi ya ya udah kami mendadak buat feed Instagram dengan segera. Gitu deh. Itulah tidak ada PJK. Harusnya kalau ada PJK mungkin kami udah buat timeline gitu. Kapan harus ngepost feed, misalnya ngepost feed kayak coming soon gitu kan. Kapan harus post ini, kapan harus post itu gitu. Jadi nggak yang mendadak gitu, nggak yang tiba-tiba ada deadline. Oh ya, kita belum kayak gini-gini, kita belum laksain ini gitu. Ya itu sih tidak enaknya tidak ada PJK. Oke. Selanjutnya ada PKK, pengorganisasian kegiatan dan kepanitiaan. Oh, sudah ada di Forda kami. Kami ada ketua, wakil ketua, sekretaris, divisi acara IT, divisi publikasi dan dokumentasi, divisi Kestari. Terus ada KPI. Nggak ada. Kami nggak ada KPI. Kami paling ngikutin dari LIDS Pusat. LIDS Pusat suruh buat proposal, kami buat. Tapi ada target-target sekolah gitu, kami udah ngelis target sekolah mana yang mau dikunjungi. Terus kalau yang ILIS 2021 ya, 2021 lalu itu tuh akhirnya ada laporan welcome gitu. Kayak target pesertanya berapa, realisasi pesertanya berapa, presentasi ketercapaiannya berapa, tapi nggak terlalu sesuai sih dengan KPI yang diajarkan di LKM MTD. Oke, improvement untuk kedepannya. Oke, kita sudah lihat bahwa kepanitiaan ini loh, kepanitiaan ILITS Bengkulu itu masih agak kurang ya, sangat kurang sebenarnya. Oke, jadi gimana nih improvement yang saya pikirkan ke depannya? Satu, membuat PJK atau perencanaan jadwal kegiatan yang lebih menyeluruh. Misalnya, kita buat PJK untuk divisi Pupdok dan juga Kastari, biar nggak keteteran di suatu hari. Ngejar suatu hal, tapi ini belum selesai, itu belum selesai gitu. Kalau ada deadline-nya, kan enak ya, deadline hari-hari sebelumnya gitu. Terus buat KPI, karena kita nggak ada KPI. Nah, ini KPI yang baru saya buat. Tapi ini belum diskusin sama yang lainnya, baru coba-coba buat aja. Nggak tahu bakal dipakai atau enggak. Terus, udah selesai presentasinya. Wah. Lagi ya? Oh iya benar, udah selesai. Oke, sekian presentasi dari saya yang menjelaskan nge-review tentang cerita pengalaman saya di kepanitiaan Forda Inilo ITS Bengkulu. Semoga lancar. Ini belum selesai ya ininya. Kepanitiaan yang sekarang ini masih berjalan. Kami bahkan belum ngadain visit. Jadi semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Oke, dan semoga ilmu yang didapat di LKM MTD dapat berguna nantinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.